Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melaksanakan evaluasi penilaian Desa Pekraman Denpasar di masing-masing kecamatan. Kali ini Banjar Adat Sumuh yang mewakili Kecamatan Denpasar Barat dinilai terlebih dahulu di Balai Banjar setempat. Sebagai persiapan menghadapi evaluasi ini, Banjar Adat Sumuh telah dibina sejak Mei lalu. Dalam penilaian Desa Pekraman tersebut, Wali Kota Denpasar yang diwakili PLT Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Ninyoman Sujati mengatakan, penilaian dilakukan sesuai filsafat agama Hindu, yaitu Trihita Karana yang terdiri atas Pawongan, Palemahan, dan Parahyangan. Masing-masing subbidang dinilai langsung oleh tim Desa Pekraman Kota Denpasar. Pihaknya memfasilitasi kegiatan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan Desa Pekraman sekota Denpasar. Penilaian lomba Desa Pekraman diikuti 4 Banjar Adat pada masing-masing kecamatan. Penilaian hari pertama dilakukan terhadap Kecamatan Denpasar Barat yang diwakili Banjar Adat Sumuh. Dalam penilaian tersebut, Juru Pendesa Desa Pekraman Denpasar, Ana Agung Oka Sweja memaparkan, Desa Pekraman Denpasar berbatasan dengan Desa Pekraman Ubung dan Pegoyangan di utara, Desa Pekraman yang Batu dan Pagan di timur, Desa Pekraman Sesetan dan Pemogan di selatan, dan Desa Pekraman Padang Sambian di barat. Secara keseluruhan, Banjar Adat di Desa Pekraman Denpasar berjumlah 105 Banjar Adat. Karena program pemerintah Kota Denpasar yang digagas oleh Wali Kota kita, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, sangkaning beliau ngeh ya, dan masih memperhatikan desa adat kita. Karena budayalah desa adat ini ditingkatkan. Kalau budaya kita tidak ditingkatkan, Bali tidak akan terkenal lagi. Pada kesempatan itu, awik-awik Desa Pekraman diserahkan dari Pendesa Desa Pekraman Denpasar kepada Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh PLT Kadis Kebudayaan Denpasar. Menurut Ketua Sabu Upadesa Kota Denpasar, Wayan Megadada mengatakan, pada prinsipnya lomba Desa Pekraman mengingatkan kembali segala hal yang menjadi warisan leluhur mengenai Desa Pekraman termasuk Banjar Pekraman di Kota Denpasar. Sepantasnya, generasi muda harus terus dibina untuk menjaga kelestarian seni budaya warisan leluhur. Pembinaan itu kan masuk menjadi program dia gitu. Lalu di dalam pembinaan itu yang dituntun atau yang dibina oleh tim itu jalan atau tidak, kan itu ininya gitu. Nah sehingga ada banyak ininya kriterianya itu pelaksanaan dari program-program yang telah dibina itu bagaimana kualitas dan kuantitasnya gitu. Itu yang akan dinilai gitu. Oh ini tidak jalan, gitu. Ini jalan gitu. Nah dari ranking itulah memang ada kriteria penilaian itu ada gitu ya. Penilaian tersebut melibatkan 30 orang dari bidangnya masing-masing. Nantinya pemenang akan diberikan uang pembinaan dan akan dilanjutkan dengan penilaian Taman Gegirang atau simulasi khusus desa adat. Alit Setiawan